States, you know. Film ini diadaptasi dari sebuah novel fiksi kriminal dengan judul yang sama, yaitu The Broken Sword, sebuah karya penulis Australia Peter Temple yang telah meraih beberapa penghargaan novel kriminal terbaik, yang salah satunya adalah pemenang dalam ajang The Duncan Lawrie Dagger di UK tahun 2007. Mari saya perkenalkan kepada pemeran utama di film ini. Beliau adalah Don Henny, berperan sebagai Joseph Cassin yang akrab dipanggil Joe, seorang detektif pembunuhan terkenal di masa kejayaannya ketika bertugas di Melbourne, Australia. Namun setelah sebuah insiden yang merenggut nyawa rekannya dan membuat dia cacat fisik dan mental, kemudian dia dipindah tugaskan sebagai kepala polisi di kampung halamannya yang bernama Port Munro, sebuah wilayah di pinggiran kota Cromarty dekat pesisir pantai. The Broken Shore atau pesisir pantai yang rusak ternyata bukan hanya pantainya saja yang rusak, begitupun kehidupan para penduduknya. Diketahui bahwa sebagian penduduknya telah memilih pindah ke kota, sehingga yang tersisa hanyalah kaum hardcore, pengangguran, pensiunan, dan lansia. Dengan belak-belakan saya bilang bahwa Joe adalah polisi baik. Dan yang saya suka dari karakter Joe ini adalah gayanya yang santai tapi pasti dalam bertugas. Kenakalan remaja dan menjamurnya penggunaan narkoba menimbulkan berbagai kasus kejahatan yang terjadi di sana. Namun anehnya selalu penduduk pribumi, yaitu keturunan aborigin yang biasanya disalahkan oleh golongan kulit putih. Seperti satu saat ketika Joe mendapatkan laporan dari anak buahnya atas aduan dari seorang nenek yang melaporkan adanya seorang tak dikenal telah memasuki salah satu bangunan di sekitar rumahnya tanpa izin. Joe yang lebih suka berpakaian preman dalam menjalankan tugasnya segera mendatangi rumah si nenek, yang kemudian Joe memerintahkan orang tak dikenal tersebut untuk keluar. Ternyata dia adalah seorang pria yang terlihat kucel. Kemudian pria itu menjelaskan bahwa dia hanya menumpang tidur di tempat mirip gudang tersebut. Namun si nenek tetap dengan ketakutannya, bahkan wanita tua itu khawatir pria tersebut berniat mencabulinya. Setelah Joe memeriksa identitasnya, pria itu diketahui bernama Dave Reb, seorang tukang bangunan yang sedang menganggur. Kemudian Joe membawanya dengan mobil patroli. Namun sepertinya Joe tahu kalau dia bukan orang yang berniat jahat, karena kemudian dia melepaskannya di persimpangan jalan. Karena Joe teringat dia sedang membutuhkan tukang bangunan untuk membuat pagar dan kebetulan Dave ahli dalam bidang tersebut. Kemudian Joe membawa Dave untuk dijadikan pekerjaannya. Thanks, you treated me like a human, not a lot do that. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sebuah rumah tua namun sepertinya milik orang kaya, seorang kakek terlihat sedang bersantai di depan perapian. Namun sesaat kemudian, lampu di rumah itu mati, seketika gelap gulita. Sepertinya ada seseorang yang sengaja mematikan arus listrik di rumah tersebut. Di dalam remang-remang kegelapan, pria tua itu mencoba memeriksa keadaan. Tanpa diketahui apa yang terjadi selanjutnya, Shin berpindah memperlihatkan Joe yang baru saja bangun pagi. Hari itu Joe menunjukkan lokasi yang akan dibangun pagar di area tersebut kepada Dave. Sebidang tanah yang cukup luas, warisan kakek buyutnya. Namun perbincangan mereka terhenti ketika Joe menerima laporan tentang terjadi tindakan kejahatan, yang kemudian Joe segera menuju ke TKP. Ternyata pria tua yang sepertinya orang kaya tersebut bernama Charles Burgoyne ditemukan tewas di rumahnya. Dari penjelasan tim medis yang telah lebih dulu berada di sana, pria tua itu tewas dengan luka pukul dan luka bakar. Kemudian Joe mulai menginterogasi seorang wanita tua bernama Carol, yang dari keterangannya dia sudah 36 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Selain dia, yang biasa datang ke sana adalah pria bernama Bruce Starkey dan anaknya bernama Tai, yang membantunya bekerja di kebun, serta seorang wanita bernama Cecily Edison, akuntan Tuan Charles. Menurutnya, Tuan Charles semasa hidupnya tak mempunyai musuh, dan jika dibilang motif pembunuhan tersebut adalah perampokan, tapi entah kenapa hanya jam tangan pria tua itu saja yang hilang.
His watch is missing. He always took it off at night and put it on the stool. Gold brand Lauer, white face. Namun satu hal yang membuat Carol heran, 3 hari sebelum kejadian, putrinya yang bernama Erika mengunjunginya setelah bertahun-tahun. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang polisi yang salah satu diantaranya mengaku detektif senior bernama Rick Hopgood. Selaku pimpinan investigasi kriminal di Cromarty, dia sedikit menyombongkan diri di depan Joe yang hanya pimpinan polisi di sektor Port Munro. Padahal dalam penyelidikan kasus tersebut, mereka berada di tim yang sama. Kemudian Joe menemukan secuil kain yang berbau asam cuka yang selanjutnya akan dia jadikan salah satu barang bukti untuk diselidiki. Di perjalanan pulang, Joe sempat berpapasan dengan Bruce dan anaknya. Dan ketika ditanya mengenai kejadian yang merenggut nyawa tuannya, pria tersebut hanya bilang bahwa dia tidak tahu menahu. Dengan raut wajah ketus, Bruce menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat tersebut hanya memenuhi panggilan temannya Rick Hopgood. Hari itu juga Joe mendatangi rumah Cecily. Sebagai akuntan Tuan Charles, ia dengan senang hati memberikan segala informasi mengenai tuannya untuk memperlancar penyelidikan. Dari keterangannya diketahui bahwa Tuan Charles memiliki harta kekayaan warisan ayahnya yang dahulu pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Saking kayanya, Charles seperti tak pernah tertarik dengan uang. Selain menyumbangkan generator untuk rumah-rumah warga yang tak mampu membayar biaya listrik, dia juga sering menyumbangkan hartanya untuk panti. Bahkan pria tua tersebut pernah menyelamatkan tim sepak bola lokal ketika sepupunya membuat tim itu terjerat hutang. Seperti orang kulit putih lainnya, Carol juga menduga bahwa para pelaku pembunuhan tersebut adalah dari golongan yang dia sebut Ebos atau suku aborigin. Dari keterangan wanita tua itu pula diketahui bahwa istri Tuan Charles sudah lama meninggal, disusul dengan kematian anak tirinya yang bernama Jamie. Namun ketika Joe meminta data-data keuangan tuannya, nenek tua itu bilang bahwa polisi Cromarty telah mengambilnya. Singkat cerita, Joe kembali ke lokasi pembuatan pagar menemui Deb yang sedang bekerja di sana. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Helen Castleman, teman sekolah Joe yang sepertinya sudah lama mereka tak jumpa. Sempat terjadi perdebatan tentang pagar yang telah dibuat oleh Deb, karena menurut wanita itu, pagar tersebut berada di bidang tanah miliknya. Dan dia tentu keberatan dengan hal tersebut. Namun menurut Joe, ada kesalahan informasi tentang batas tanah yang diklaim wanita tersebut. Seperti wanita pada umumnya, dia juga menganut paham wanita selalu benar, yang tanpa dibicarakan baik-baik, akhirnya dengan kekesalannya dia meminta pembuatan pagar tersebut segera dihentikan. Sore harinya, Joe dihubungi Steve Pilani dari kantornya di Melbourne. Pimpinan detektif senior itu menegaskan kembali bahwa Joe diminta untuk melanjutkan penyelidikan pada kasus pembunuhan Tuan Charles. Dari perkataannya, Steve sepertinya kurang yakin akan kinerja Rick Hopgood. Bahkan menurutnya, komisioner lebih percaya apabila kasus tersebut ditangani oleh polisi lokal Port Munro, yakni Joe, sebagai pimpinan investigasi, ketimbang Hopgood yang walaupun dia memegang kendali di Cromarty sebagai pusat kota. Dari percakapan di telepon tersebut diketahui bahwa Erika dan Jamie Bourgoin adalah anak tiri Tuan Charles. Dan satu-satunya keluarga Bourgoin yang masih hidup adalah Erika, yang rupanya berprofesi sebagai pengacara untuk partai buruh. Oleh sebab itu, Joe diperintahkan untuk selanjutnya menemui Erika. Singkat cerita, Joe bertemu dengan Erika di TKP. Meskipun wanita itu sepertinya tidak terlalu antusias membahas mengenai kasus tersebut. Menurutnya tak banyak informasi yang bisa ia berikan, karena dia sendiri merasa jadi orang asing di rumah tersebut. Erika mengaku tak begitu dekat dengan ayah tirinya, apalagi setelah adik dan ibunya meninggal ketika dia masih muda. Bahkan ketika Joe bilang bisa disebut Erika pewaris tunggal dari kekayaan ayah tirinya. Namun sepertinya wanita itu tidak tertarik dengan harta yang berlimpah. Sungguh berbanding terbalik dengan kebanyakan orang di kampung saya, yang meskipun orang tua mereka masih hidup saja,
anak-anaknya sudah adu jotos rebutan harta warisan. Di lantai atas ruangan rumah tersebut, Joe menemukan sebuah lukisan robek dengan sayatan benda tajam. Diketahui gambar di lukisan tersebut adalah lokasi sebuah panti asuhan dengan pemandangan pinggir pantai Blue Balls. Dan menurut Erika, pada malam terjadinya kebakaran itulah ibunya meninggal karena terjatuh dari tangga di rumahnya. Kemudian mereka melanjutkan perbincangan di sebuah ruangan tempat Charles membuat kerajinan dari keramik. Yang menarik perhatian, mereka menemukan puing-puing guci keramik yang pecah berhamburan di lantai. Tetapi sepertinya hal itu tidak terlalu dianggap penting untuk dibahas dengan Erika, dan akhirnya wanita itu berpamitan untuk meninggalkan tempat tersebut. Joe sempat mempertanyakan tentang Erika yang datang dengan didampingi bodyguard. Detektif itu menilai adanya rasa ketakutan yang disembunyikan Erika. Namun anak tiri Tuan Charles tersebut menjelaskan itu hanya bagian dari pekerjaan, dan menurutnya Joe tidak tahu menahu dunia politik. Singkat cerita, Joe kembali ke kantor polisi membawa puing-puing guci keramik yang ia temukan. Kemudian Joe memerintahkan anak buahnya untuk menyusun kembali pecahan benda tersebut, berharap bisa dijadikan petunjuk. Sesaat kemudian Pilani mengabarkan tentang 3 orang pemuda aborigin diketahui telah menggadaikan sebuah jam tangan bermerek Branlow di sebuah toko di Sydney. Dan merek jam tangan itu sama persis dengan milik Tuan Charles yang hilang setelah dia terbunuh. Dari hasil laporan pemilik toko gadai tersebut telah diketahui nomor polisi dan jenis mobil yang mereka gunakan. Dan polisi telah mengetahui pemilik mobil tersebut, yaitu Martin Fraser Getigan, warga Hall Street, Cromarty. Joe segera menuju pesisir pantai, yang di sana dia menemui seorang pria pemain selancar. Dari keterangannya diketahui bahwa Martin Getigan meminjamkan mobil tersebut kepada 3 orang pemuda, yang salah satunya bernama Luke Walsh, keponakan dari salah satu anggota dewan yang bernama Bobby Walsh. Akan tetapi karena Joe memerlukan catatan keuangan Tuan Charles yang telah diambil oleh kepolisian Cromarty, akhirnya mau tak mau dia membocorkan informasi tentang ketiga pemuda tersebut kepada Hopgood. Singkat cerita, keesokan harinya Pilani kembali mengabarkan tentang keberadaan mobil yang mereka incar tersebut terlihat di sebuah daerah bernama Goulburn. Dan menurut Joe, apabila mobil tersebut diperkirakan menuju Cromarty, maka itu adalah wewenang Hopgood. Meskipun Pilani kembali menegaskan bahwa dalam kasus ini Joe lah yang dia harapkan berkuasa. Bahkan dia akan mengirim sersan detektif, seorang aborigin bernama Paul Dobb, untuk menemani Joe menjalankan protokol penyergapan. Detective Sergeant Dove. Afternoon, lads. Lovely coconut. Di sisi lain, mobil yang para polisi incar terlihat sedang dipacu ugal-ugalan oleh 3 orang pemuda yang tampak lebih menyerupai berandalan dengan menenteng senjata laras panjang. Mereka menggunakan senjata tersebut layaknya mainan. Sementara itu, Hopgood kemudian membriefing anak buahnya, menyusun strategi penyergapan yang akan segera mereka laksanakan. Dan diperkirakan mereka akan menangkap para berandalan tersebut di sebuah jalur jalan yang sepi. Joe menegaskan bahwa tugas mereka hanya menangkap para berandalan tersebut tanpa adanya kekerasan. Namun sepertinya Hopgood merencanakan sesuatu, karena dia sendiri yang menentukan Joe harus menggunakan mobil yang telah ia siapkan. Singkat cerita, di tengah lebatnya hujan, sampailah mereka di sebuah perempatan jalan. Pada awalnya semua berjalan sesuai rencana, dan tak lama kemudian datanglah mobil yang mereka incar, dengan penumpang 3 pemuda aborigin di dalamnya. Tiba-tiba Hopgood dengan timnya melakukan pergerakan yang membuat para pemuda itu panik dan segera memacu mobilnya. Kemudian terjadilah kejar-kejaran. Namun sialnya, mobil yang dikendarai Joe tiba-tiba mogok, membuat dia dan Dobb tertinggal. Dan setelah beberapa saat kemudian, mobil tersebut kembali menyala. Dengan kondisi jalanan yang licin di tengah hujan deras,
Joe mulai khawatir akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kemudian dia meminta Hopgood dan timnya untuk segera membatalkan pengejaran. Namun apalah daya, mereka seakan pura-pura tak bisa jelas mendengar perintah Joe, dan benar saja, mobil yang dikemudikan para berandalan tersebut tergelincir dan terbalik. Ketika Joe sampai di sana, satu orang dari mereka berhasil diamankan. Namun dua orang lagi berusaha kabur, dan tak lama kemudian, dua kali tembakan terdengar dari arah Hopgood berdiri di depan pemuda yang telah tergeletak meregang nyawa. Tentu saja kejadian itu membuat Joe marah, memerintahkan anak buah Hopgood untuk segera memanggil ambulans dan melarang siapapun menyentuh mayat korban. Namun dengan sombong, Hopgood menegaskan bahwa di sana dia adalah bosnya. Dalam sebuah konferensi pers, Billani dengan berat hati mengklarifikasi bahwa proses penyergapan yang mengakibatkan terbunuhnya keponakan seorang anggota dewan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur. Dia juga membenarkan pertanyaan wartawan bahwa kejadian tersebut ada kaitannya dengan kasus terbunuhnya Charles Burgoyne. Hopgood yang kekeh merasa paling benar dengan apa yang telah ia lakukan membuat Billani marah, karena tindakan yang menurutnya ceroboh itu akan menyeret semua polisi yang terlibat untuk diselidiki. Kemudian dengan geram, Billani mengusir Hopgood keluar dari ruangan tersebut. Now get out. Sesaat kemudian, Billani berbincang empat mata dengan Joe. Meskipun kesal dengan tindakan ceroboh anak buahnya, namun sebagai pimpinan ia tetap akan menutupi aib jajarannya dengan menyatakan kepada pihak komisioner bahwa kesalahan tindakan tersebut sebenarnya merupakan eksekusi tepat yang dilakukan oleh profesional terlatih. Shock and grief, they are my emotions. Setelah itu Joe pergi ke rumah panti jompo menemui Tuan Singleton yang akrab dipanggil Singo, salah seorang detektif senior yang sepertinya Joe sangat menghormati beliau meskipun kondisinya sekarang dalam keadaan stroke. Seperti layaknya seorang sahabat, Joe curhat tentang segala sesuatu yang terjadi. Namun dari tayangan berita di TV yang menampilkan Bobby Walsh sedang diwawancara terkait kejadian yang berakibat terbunuhnya keponakannya, membuat Singo seketika memberikan isyarat untuk menulis. Walaupun dengan terlihat kesusahan, Singo mencoba menulis sesuatu yang sepertinya petunjuk untuk Joe. Sebuah kode bertuliskan CB83. CB83. Kemudian Joe kembali ke rumah Billani untuk memperlihatkan tulisan yang dibuat Singo. Tak hanya itu, Joe juga menanyakan masa lalu Singo kepada Billani yang notabene lebih senior daripada dirinya. Namun Billani tidak begitu banyak tahu tentang masa lalu Singo. Yang dia tahu, pria yang kini tinggal di panti jompo tersebut telah bekerja untuk kepolisian selama 36 tahun. Keesokan harinya, Joe dan Dob mulai menginterogasi Donnie, satu-satunya pemuda yang selamat, yang kemudian akan dijadikan sebagai saksi dalam kasus itu. Bersama ibunya, ternyata dia didampingi oleh pengacara khusus Biro Hukum Aborigin, yaitu Helen Castleman. Joe yang tak memiliki bukti kuat akhirnya mengembalikan Donnie ke keluarganya. Donnie's mother was with her son the night of the attack, so no deal. We have an alibi. The kid gets bail. Kemudian Joe menerima telepon dari Billani yang telah mendapatkan informasi tentang masa lalu Singo. Ternyata puluhan tahun silam, Singo pernah dengan sengaja melakukan pembakaran yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa orang. We are not opposing bail. Sementara itu malam harinya kediaman Donnie diteror oleh orang tak dikenal dengan menggunakan mobil yang mereka geber di pekarangan rumah. Keesokan harinya, Joe mendapatkan kabar tersebut dari Helen ketika ia menemuinya di kedai kopi. Pengacara itu menduga bahwa itu semua ulah polisi yang meneror saksi. Di sana sekelompok orang telah mulai berdatangan berkerumun. Diketahui mereka berencana melakukan orasi menuju kantor dewan. Dan tak lama kemudian datanglah Bobby Walsh. Bobby pun sempat menyinggung kasus yang sedang ditangani Joe. Bahkan selanjutnya di hadapan kerumunan, dia membahas lebih lanjut tentang kematian keponakannya.
Dan sebagai orang aborigin, Bobby merasa prihatin dengan banyaknya ketidakadilan yang dialami oleh penduduk suku asli Australia tersebut. Hopgood's chasing him. Said to say he's found someone. I mean, look about you. Namun tak lama kemudian, anak buah Joe memberikan informasi tentang Hopgood yang katanya menemukan seseorang telah terbunuh. Dan singkat cerita, Joe telah sampai di lokasi pesisir pantai dengan tebing yang curam. Di sana tim SAR sedang melakukan evakuasi mayat korban yang terapung di laut. Setelah mayat itu berhasil dibawa ke darat, ternyata diketahui bahwa dia adalah Donnie, si saksi yang menurut Hopgood dia tewas bunuh diri. Donnie. Why would he kill himself, eh? Setelah Luke Walsh dan Cory Pascoe yang tewas ditembak dalam operasi penyergapan, kini Donnie yang menjadi korban selanjutnya. Dengan terbunuhnya ketiga pemuda itu, Hopgood bilang kasus tersebut ditutup. Bullshit. Have you even told his mum yet? You're gonna let her find out on national television. Tampak Joe dengan raut muka kecewa, apalagi ketika Hopgood meminta Joe yang harus memberitahu ibunya Donnie. Smile for the cameras, mate. Bahkan Joe memilih bungkam ketika wartawan hendak mewawancarainya. Dengan terpincang-pincang, dia pergi meninggalkan lokasi tersebut. Ternyata Helen yang juga berada di sana sepertinya khawatir melihat kondisi teman sekolahnya itu. Bahkan kemudian setelah Joe sampai di rumahnya, diam-diam Helen juga mendatangi rumah detektif pincang tersebut. Ternyata wanita itu telah mengetahui kronologi penangkapan ketiga pemuda aborigin. Dan dia juga tahu bahwa Joe sempat memerintahkan timnya untuk membatalkan pengejaran. Dan di kesempatan itu pula Helen memberikan informasi tentang wanita bernama Susie yang mengetahui tentang jam tangan yang diduga polisi milik Tuan Charles yang tewas terbunuh. Meskipun awalnya Joe enggan membahas lagi kasus yang menewaskan keponakan anggota dewan itu karena menurutnya kematian pemuda tersebut berbau konspirasi di tengah pemanasnya isu politik. Namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang jam tangan tersebut, akhirnya Joe meminta Helen untuk bersama menemui wanita bernama Susie Pascoe, adik dari Cory Pascoe, salah satu pemuda yang tewas terbunuh. Di sisi lain, Opsir Kendall, polwan anak buah Joe, terlihat sedang mencari berkas yang sebelumnya diminta Joe kepada Hopgood, yakni catatan keuangan Tuan Charles. Meskipun dia sempat dikejutkan oleh Hopgood yang tiba-tiba menghampirinya, namun tak lama kemudian polwan itu terlihat menemukan apa yang ia cari. Keesokan harinya, Joe menemui Helen dan Susie di pesisir pantai. Dari keterangan wanita itulah diketahui bahwa adiknya Cory memiliki jam tangan tersebut jauh sebelum Tuan Charles tewas terbunuh. Cory mendapatkan benda tersebut dari seseorang bernama Ray Pigot yang memberikannya sebagai hadiah. Namun karena dengan harga jam tangan yang terbilang sangat mahal itu, tentu saja Joe merasa curiga. Akhirnya, wanita itu pun mengaku bahwa Ray Pigot menukarnya dengan ganja dari Cory. So you're saying he traded weed for the watch? People grow a bit of weed around here. Akan tetapi walaupun jam tangan tersebut bermerek sama dengan milik Tuan Charles yang hilang setelah dia terbunuh, namun menurut Susie, jam tangan milik adiknya berwarna berbeda dengan milik Tuan Charles. Dari sinilah dugaan para pemuda aborigin sebagai tersangka itu pun sementara terpatahkan. Singkat cerita, berkas catatan keuangan Tuan Charles telah berada di tangan Joe. Dan tak hanya itu, Kendall juga mendapatkan berkas kasus terbunuhnya 3 orang bocil dalam sebuah kebakaran puluhan tahun silam yang menghanguskan sebuah panti asuhan bernama The Moral Companions. The Moral Companions camp was for boys. Sebuah tragedi kebakaran atau lebih tepatnya pembakaran yang melibatkan Singo, si detektif senior yang kini jadi penghuni panti jompo. Dengan bantuan Cecily Edison, akuntan Tuan Charles, kemudian Joe memeriksa catatan keuangan pria kaya tersebut hingga ia menemukan sebuah kejanggalan. Sesaat kemudian, Cecily menemukan catatan pengiriman uang dengan nominal cukup besar ke sebuah alamat di North Melbourne, yang kemudian Joe segera meluncur menuju ke tempat tersebut. Singkat cerita, Joe telah sampai di lokasi yang dituju, dan ternyata itu adalah sebuah gedung teater terbengkalai. Setelah berhasil masuk, detektif pincang itu mulai menggeledah setiap sudut ruangan di bangunan tersebut.
Dan di sebuah ruangan yang sepertinya gudang, Joe menemukan tumpukan map arsip bertuliskan nama panti asuhan yang terbakar. Ketika Joe memasuki bagian depan panggung teater tersebut, dia menemukan ember berisi semacam abu dengan selai kain yang ketika ia endus, bau cuka tercium, sama seperti yang ia temukan di TKP, yakni di sekitar mayat Tuan Charles ditemukan. Perhatian Joe yang tertuju ke kursi penonton membuat dia terlambat menyadari akan keberadaan sesosok tubuh manusia yang tergantung di belakangnya. Singkat cerita, sesaat kemudian Villani dan timnya telah berada di TKP. Joe menjelaskan bahwa alamat tempat itu terdaftar di catatan pengeluaran keuangan Tuan Charles. Tak perlu waktu lama, polisi telah berhasil mengidentifikasi identitas korban. Pria tersebut bernama Pollard Arthur, yang ternyata dulunya bekerja di panti asuhan yang terbakar. Dari sebuah kursi penonton yang terlihat bekas dililit lakban, bisa diprediksi bahwa para pelaku menggantung pria tersebut, kemudian memaksa orang untuk melihatnya. Sesaat kemudian, para detektif itu menggeledah sebuah ruangan yang di sana mereka menemukan sebuah rekaman video yang mengejutkan, menampilkan adegan seorang pedofil sedang melakukan aksinya, dan membuat Joe pun tak sanggup untuk melanjutkan menonton video tersebut. Untuk melanjutkan penyelidikannya, para detektif itu akan memeriksa semua nama anak yang berada di panti asuhan sekitar tanggal kejadian kebakaran di masa lalu itu. Joe menemui Bruce, si tukang kebun, yang merangkap sopir pribadi Tuan Charles tersebut. Pria itu sempat bungkam ketika ditanya tentang apakah dia pernah mengantar tuannya ke teater di mana Pollard Arthur mati tergantung. Tampaknya Bruce tidak senang apabila detektif itu terlalu banyak bertanya. Bahkan pria itu sempat mengancam untuk membunuh Joe karena merasa dirinya memiliki backingan, yaitu Hopgood. Hingga kemudian Joe tak segan lagi bersikap tegas dengan bilang apabila Bruce tak mau kooperatif, maka detektif itu tak akan segan-segan untuk meringkusnya bersama Hopgood yang sudah dipastikan terlibat dalam menyembunyikan rahasia menjijikan Charles Burgoyne. Akhirnya, sopir pribadi Tuan Charles itu pun mau mengaku, dan pada dasarnya dia juga merasa tertekan oleh perlakuan mereka. Dari keterangannya, Bruce sempat berada di teater tersebut sesaat sebelum Charles ditemukan tewas terbunuh. Dia diperintahkan tuannya untuk mengambil file dari Arthur, namun beruntung dia belum sempat membakarnya. Singkat cerita, Joe bersama Kendall mulai menganalisis file tersebut, yang ternyata selain berisikan daftar nama anak-anak panti asuhan, dari berkas tersebut, dia menemukan potongan kertas koran dengan gambar para pemain bola di masa itu. Selain Charles, sederet nama kemudian terungkap, dan setelah diselidiki, memiliki satu kesamaan, yaitu para penjahat seksual, yang di akhir usianya diketahui sama-sama mati secara mengenaskan. Joe sempat dikejutkan dengan nama Dave Reb dalam susunan nama pemain bola tersebut. Namun lebih terkejut lagi ketika ia menerima telepon dari Cecily, yang dari data perpajakan lama Tuan Charles, wanita itu menemukan catatan pengiriman 2 cek sebesar $200.000 ke perusahaan milik Derek Singleton, atau yang kini dikenal sebagai Singo, detektif senior yang kini tinggal di panti jompo. Dari sinilah terungkap bahwa Charles Burgoyne dengan uangnya mampu membungkam Singo sebagai penegak hukum untuk menutupi perbuatan biadabnya di masa itu. Bahkan ketiga anak yang tewas terbakar diketahui setelah mereka memergoki tindakan bejat Tuan Charles. Untuk mengembangkan penyelidikannya, Dob menghadirkan salah seorang korban pelecehan anak yang berada di video, yang sekarang tentunya sudah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Dia menceritakan semua yang ia ketahui dan ia alami di masa lalu. Bahkan pria itu dengan tegas menyatakan bahwa pembunuh Arthur dan Tuan Charles adalah anak tirinya sendiri, Jamie. Dan tentu saja hal tersebut masih membuat para detektif itu tidak percaya dengan apa yang pria itu katakan. Apalagi dari kelihatannya dia agak memiliki gangguan kejiwaan. Karena yang Joe tahu bahwa Jamie sudah lama meninggal, seperti yang dikatakan kakaknya Erika.
Oleh karena itu, keesokan harinya kedua detektif itu bertemu dengan Erika langsung di TKP. Dari sinilah terungkap bahwa Erika memalsukan kematian adiknya Jamie untuk melindungi dari perbuatan keji ayah tirinya. Mereka yang menjadi korban pelecehan di masa kecilnya tumbuh dewasa bersama dendam yang kemudian bersama Jamie Bourgoin menuntut balas dengan menghabisi satu persatu orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Erika hanya dijadikan saksi kekejaman para pemuda ketika mereka menganiaya sebelum membunuh korbannya yang dengan sadis mempertontonkan kekejaman itu di atas panggung teater. Menurut Erika, mereka akan berhenti jika sudah menyelesaikan semuanya. I'd arrest them. If the courts decide. Dari petunjuk yang diberikan Erika, kemudian kedua detektif itu menuju sebuah gereja untuk menemui seorang pendeta bernama Duncan Ballins yang diduga terlibat kejahatan di masa lalu dan bakal menjadi korban selanjutnya. Dub mulai menyelinap melalui pintu belakang, sedangkan Joe masuk melalui pintu depan, langsung berhadapan dengan si pendeta yang pada awalnya semua terlihat baik-baik saja. Joe menjelaskan apa yang telah menimpa rekan-rekan pria tua itu. Namun tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari ruangan belakang bangunan tersebut. Detektif pincang itu pun segera memeriksa keadaan. Joe menemukan sebuah benda tajam sedang dipanaskan di atas api kompor. Melihat darah yang berceceran di lantai, sepertinya seseorang telah terluka yang kemudian diseret sepanjang lantai tersebut. Namun di sisi lain terdengar seseorang meminta ampun yang sepertinya tengah mendapatkan penyiksaan. Dan ternyata Jamie Bourgoin sedang menodongkan senapan ke arah pendeta tua. Sementara itu di sebelahnya, Joe mendapati Dub sudah tergeletak dengan luka tembak di perutnya. Namun tiba-tiba saja seseorang yang sepertinya rekan Jamie berhasil melumpuhkan Joe menggunakan sebilah pisau hingga membuat detektif itu sesaat tak sadarkan diri. Joe baru sadar ketika mendengar suara si pendeta tua mengerang kesakitan. Dalam kondisi setengah siuman, Joe menyaksikan pendeta tersebut disiksa menggunakan alat tajam yang ia temukan sebelumnya. Sebuah pertunjukan yang membuat Jamie terlihat puas membalaskan dendam atas perlakuan mereka terhadap teman-teman kecilnya di masa lalu. Di situ diketahui bahwa pendeta tua tersebut ikut terlibat bersama ayah tirinya. Dalam keadaan lemah tak berdaya dengan sisa-sisa tenaganya, Joe berhasil menembak mati rekan Jamie yang berniat menghabisinya. Namun dengan santainya Jamie Bourgoin mengambil pistol dari tangan Joe yang kemudian tanpa basa-basi lagi langsung menembak mati si pendeta. Kemudian Jamie menjelaskan bahwa 30 tahun lalu ia pernah meminta bantuan kepada polisi. Namun para polisi itu memilih bungkam dan seolah sengaja menutupi kasus pelecehan seksual yang dilakukan ayah tiri dan rekannya. Dan karena orang terakhir yang dia targetkan sudah mati di tangannya, maka dianggap semuanya telah selesai. Dan urusan berikutnya adalah saatnya dia berdamai dengan Tuhannya. Sesaat kemudian suara tembakan terdengar dari ruangan tersebut. Sepertinya Jamie Bourgoin mati bunuh diri. Karena kemudian scene tiba-tiba berpindah ke sebuah acara kremasi jenazah, yang dimana di situ diketahui bahwa Derek Singleton atau Singo meninggal dunia. Dan Velani ikut menghadiri acara tersebut bersama Joe dan Dub yang ternyata masih hidup selamat dari kematian. So what happened to Hopgood? Shifted laterally. Dan film ini pun selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil Turunan Mandala pamit. Permios.